Ya itu yang akan saya bahas di malam hari ini pemirsa. Saya memang tidak mengharapkan bahwa ada konflik sosial yang terjadi ketika pada saat pelaksanaan pencoblosan atau juga penghitungan. Tapi jikalau ini terjadi, apa bentuk antisipasinya? Memang layak juga untuk kita perbincangkan. Sudah hadir di sini Pak Rahmat Bagja, merupakan komisioner dari Bawaslu, bahkan dari KPU nanti Bapak Ilham Saputra, komisioner KPU juga nanti akan saya berbincang bersama beliau lewat sambungan telepon. Harusnya sih memang datang di studio ini. Tapi mungkin pertama kali saya ke Pak Rahmat Bagja. Pak Rahmat, ini berarti kalau untuk besok, kalau Bawaslu berpikir ya jangan ada lah ya kerumunan. Tapi jikalau terjadi, bagaimana petugas-petugas yang ada di tiap TPS-TPS bisa apa ya sebagai wasit? Prit, bahwa sebatas ini udah nggak boleh karena bisa terjadi gesekan karena potensi kerumunan kemudian terjadi. Bagaimana? Pertama harus dipastikan kerumunan itu di dalam atau di luar TPS. Kalau di dalam seharusnya tidak mungkin, karena ada KPPS, ada pengawas TPS. Nah kalau di luar, teman-teman pengawas TPS biasanya mengingatkan KPPS untuk misalnya lainnya diperbaiki, antrian misalnya. Jadi jangan sampai ini karena nunggu masuk antrian ada yang rokok, ini ngobrol, terjadilah kerumunan. Itu kan yang potensi itu yang bakal kemungkinan terjadi. Jadi kemudian juga diatur jamnya diatur. Teman-teman KPU, KPPS telah mengatur jamnya, misalnya nomor 1 sampai 20, jam 7 sampai jam 8. Nomor ini jam 8 sampai jam 9. Itu diatur waktunya. Dan kalau terjadi kerumunan tentu kami akan, pengawas TPS akan mengabarkan ke pengawas kelurahan untuk kemudian menindak kerumunan tersebut. Pertama kemudian mengingatkan masyarakat karena biasanya karena sudah bukan kampanye lagi, biasanya bukan tim kampanye, tapi masyarakat yang memang ingin menyaksikan dan menunggu. Nah itu dia. Mengingat akhir-akhir ini sanksi tegas diberikan ke wilayah-wilayah yang membiarkan atau pembiaran potensi kerumunan terjadi. Sebentar, kita luruskan dulu. Ketika kerumunan tersebut terjadi di luar TPS, ini tanggung jawab siapa? Masih KPUK atau mungkin udah otoritas setempat, Pemda? Pertama, karena ini masih dalam pilkada, maka sesuai dengan hasil Pokja kemarin, Pokja penanganan permasalahan kerumunan massa ini terhadap protokol kesehatan, maka Bawaslu yang mengambil alih sebagai tackle lead-nya. Akan tetapi yang akan mengeksekusinya teman-teman dari Pemda dan juga kepolisian untuk membubarkannya. Karena Bawaslu nggak mungkin membubarkan hanya satu orang. Karena harus ada aparat penegak hukum yang menegakkan aturan yang punya rentang kendali yang kuat seperti teman-teman kepolisian dan juga pemerintah daerah. Nah kita tahu bahwa Pak Rahmat, pemerintah pusat pun sudah membuat ini serapi mungkin supaya tidak terjadi potensi kerumunan. Bahkan hari ini Mendagri pun menggelar rapat koordinasi untuk memantapkan kembali bagaimana proses pelaksanaan Pilkada 2020 yang besok akan kita gelar. Di mana rapat koordinasi digelar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memastikan kesiapan Pilkada 2020 khususnya di tengah pandemi COVID-19. Mendagri berharap Pilkada berlangsung aman dan lancar. Bahkan kesiapan telah dilakukan baik dalam protokol kesehatan maupun keamanan di daerah rawan. Dari Kemendagri, dari sisi anggaran, sudah 100% semua. Untuk KPU 100%, untuk Bawaslu sudah 100%, untuk pengamanan juga sudah 100%. Kemudian tambahan anggaran dari APBN sebanyak 4,3 triliun untuk semua pihak, tadi untuk KPU, untuk Bawaslu terutama, itu juga sudah dalam rangka untuk perlindungan, alat perlindungan, proteksi, masker, sarung tangan, dan lain-lain, semua sudah selesai. Nah, regulasi saya kira sudah siap, tinggal pengamanan tadi sudah dengar sendiri. Askop Kapolri menyampaikan ada beberapa daerah rawan tapi sudah diantisipasi. TNI sudah siap untuk melakukan backup. Kemudian dari Bawaslu juga siap untuk bertindak tegas. DKPP akan mengawasi dan tentu akan tegas juga. Kami kira itu. Ya, saya juga akan bertanya langsung kepada perwakilan dari Perludem, Mbak Titi, karena Perludem sedari awal mau diadakan pilkada di tahun ini, tepatnya di tengah pandemi, yang memberi catatan ini adalah Perludem. Nah, untuk
pada akhirnya kita laksanakan juga ya esok hari Mbak Titi ya. Tapi catatan-catatan yang sebelumnya dilakukan oleh Perludem, sekiranya besok ini apa yang kemungkinan buruk akan terjadi? Seperti apa Mbak Titi? Ya, yang pertama Mbak Caca, ini kan kita selalu bicara soal protokol kesehatan ya. Nah, seolah-olah dengan 1 hari pilkada, maka kedisiplinan masyarakat itu akan sepenuhnya terpenuhi. Padahal disiplin terhadap protokol kesehatan itu adalah refleksi dari kebiasaan sehari-hari masyarakat kita. Yang cukup mengkhawatirkan adalah survei terakhir misalnya dari SMRC, itu menemukan bahwa tingkat kepatuhan pada protokol kesehatan justru menjelang pilkada malah menurun. Nah, ini yang cukup mengkhawatirkan ya, apalagi kemudian kita sedang berada di tengah situasi yang cukup ekstrim dari sisi cuaca. Contohnya saya tinggal di Tangerang Selatan, Pak Rahmat Bagja juga warga Tangerang Selatan, Mbak Caca juga kalau saya tidak salah, ini dari pagi ini hujan begitu. Nah, kondisi hujan ini juga bisa berpengaruh pada bagaimana kita menskenariokan untuk pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin. Jadi bisa saja pengaturan soal kedatangan ke TPS yang berdasarkan jadwal yang dianjurkan di dalam surat pemberitahuan memilih, itu menjadi tidak dipenuhi dan justru pemilih datang menumpuk. Itu yang pertama ya, memang soal protokol kesehatan ini konsistensi di TPS itu jadi ujian esok hari. Apalagi pelaksanaan pemungutan penghitungan suara kita itu berlangsung dari pagi sampai sore. Selesai dari pemungutan suara langsung dilanjutkan dengan penghitungan suara. Penghitungan suaranya semuanya manual. Bagaimana surat suara harus dibongkar, dihitung satu per satu dengan pakaian yang lengkap alat pelindung diri ya, walaupun tidak memakai hazmat misalnya masker, sarung tangan dan seterusnya. Dan ini bisa menggoda untuk kemudian petugas menjadi lebih permisif. Itu yang dari sisi protokol kesehatan. Yang kedua, dari sisi kerumunan tetap ada pemicu. Kalau di dalam TPS Mbak Caca, kami itu yakin tidak akan ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan karena kontrolnya kuat. Tetapi menuju TPS, menjelang antri masuk TPS, keluar dari TPS, acara kumpul-kumpul, bikin pertemuan warga karena kan libur ya. Atau juga ketika penghitungan suara, terutama di daerah yang tingkat kompetisinya itu head to head atau betul-betul kompetitif begitu. Ini bisa memicu warga untuk euforia melihat proses penghitungan. Sementara desain TPS itu tidak sepenuhnya ada yang luas dan ini juga bisa kemudian membuyarkan skenario protokol kesehatan. Dan yang terakhir, saat pengumuman quick count atau hitung cepat itu kan bisa saja memicu luapan kegembiraan nih pendukung. Lalu kemudian terjadi konvoi, kerumunan, perayaan gitu ya, kemenangan. Ini hal-hal yang di luar lingkungan atau lokasi TPS yang harus kita antisipasi. Sebab ketika pendaftaran calon justru kita gagal menerapkan protokol kesehatan itu di luar lingkungan kantor KPU. Di lokasi-lokasi menuju kantor KPU justru kebobolan gitu. Jadi memang ini jadi kerja keras bagi penyelenggara, pengawas dan juga pihak pemerintah daerah serta keamanan. Oke, itu yang nanti akan saya tanyakan kepada Pak Rahmat di tengah aturannya ini sudah ideal, SOP sudah ideal, tapi gagal di pelaksanaannya. Apakah petugas-petugas Bawaslu nanti di lapangan juga ya sudahlah permisif lah ya, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam?